Mereka itu membuat sebuah terowongan itu menuju lorong sempit yang pada saat itu mereka percaya tidak dijaga oleh penjaga tahanan. Mereka itu membuat sebuah terowongan itu sangat cerdas. Mereka itu memahat dan mengeruk menggunakan sendok makan yang dicuri dari ruang makan. Dan mereka juga mengambil bor yang mereka buat sendiri dari dinamo penyedot debu. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Maaf ya kalau misalkan hari ini suaraku rada sererek karena memang aku lagi gak enak badan dan aku kemarin itu batuk-batuk. Emang hari ini itu banyak banget orang sakit. Jadi buat kalian di rumah yang mungkin sekarang lagi gak enak badan, jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian karena hawanya, cuacanya sekarang lagi gak enak. Dan video kali ini, aslinya kok adem banget. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus dimana ini adalah salah satu cerita kasus paling legendaris gitu, dimana ada 3 orang yang melarikan diri dari penjara yang sangat mengerikan. Dan 3 orang ini tuh bisa dibilang mereka ini sangat cerdas banget. Karena kalau kalian bisa bayangin ya, mereka itu kabur dari penjara yang memang itu susah dan mustahil kalau misalkan kalian di penjara di situ gitu kan. Karena harus melewati laut, harus nyebrang laut, terus mereka tuh melarikan diri dengan cara mereka yang sangat-sangat cerdas, yaitu menggunakan sendok. Bayangin, 3 orang melarikan diri dari penjara yang sangat mengerikan dengan sendok. Gimana kronologi ceritanya? Tapi sebelumnya kalau misalkan kalian suka videonya jangan lupa subscribe. Dan biar nggak basa-basi lagi, biar nggak lama-lama lagi, berikut ini adalah ceritanya. Sebelum aku ke kronologi ceritanya ya, mungkin aku akan memberikan gambaran tentang bagaimana mengerikannya penjara Alcatraz ini. Jadi ya, pada bulan Mei 1964 ada seorang wartawan berita bernama Michael. Dia itu mendapatkan sebuah kesempatan perjalanan yang sangat menakutkan. Karena ya dia itu harus menyeberang melintasi perairan Teluk San Francisco, yang dimana tujuan yang ingin dia datangi itu adalah sebuah penjara paling berbahaya di Alcatraz. Karena di sana itu adalah tempat hukuman penjahat paling kejam di Amerika Serikat. Jadi penjara ini tuh bernama Alcatraz yang terletak di San Francisco, Amerika Serikat. Alcatraz itu terkenal dan dianggap sebagai penjara yang mempunyai benteng kuat dan tidak bisa ditembus siapapun. Alcatraz ini itu awalnya adalah benteng pertahanan angkatan laut untuk melindungi pintu masuk kawasan teluk yang pada saat itu sedang terjadi perang saudara Amerika Serikat. Dan para pelaku kejahatan yang ditahan di sana itu sangatlah mustahil jika dia ingin melarikan diri. Kenapa? Karena ya di penjara ini itu terletak di seberang laut dan merupakan pulau yang terisolasi. Pulau itu juga memiliki tebing yang curam, arus dingin yang sangat deras, dan juga belum lagi pengawasan penjaga tahanan yang sangat ketat dan dijaga hampir 24 jam. Jadi ya pada abad ke-20 penjara ini tuh dibangun kembali sebagai penjara militer. Terus pada 1930-an Amerika Serikat itu mencoba menangani kejahatan-kejahatan yang terorganisir yang pada saat itu sangat merajalela. Dan gak lama setelah itu narapidana yang paling berbahaya itu mulai berdatangan. 2 penjahat paling terkenal yang pernah ditahan di sana itu adalah gangster bernama Al Capone dan terpidana pembunuh Robert Stroud yang kemudian dijuluki sebagai manusia burung Alcatraz. Ada salah satu penjahat paling muda yang sangat berbahaya. Dia itu bernama Franklin Morris. Dia itu menjadi yatim piatu pada saat usianya 11 tahun. Dan setelah itu dia itu dihukum atas kejahatan pertamanya pada saat usianya itu 13 tahun. Morris itu adalah penjahat berpengalaman yang dianggap sangat cerdas ya. Namanya juga ada dalam beberapa dakwaan, diantaranya itu ada kepemilikan dia narkoba, perampokan, terus dia itu punya senjata, dan yang paling gila itu adalah pembobolan penjara. Bayangkan, di usianya yang masih muda banget dia sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa.
Jadi Morris ini dikirim ke Alcatraz pada Januari 1960 setelah dia itu melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana. Dan tidak lama setelah itu dia itu tiba di Alcatraz, dan di penjara yang menakutkan itulah dia juga memikirkan bagaimana cara kabur dari sana. Saat itu dia bergabung di blok yang dihuni kakak beradik John dan Clarence Anglin. Mereka itu dihukum atas perampokan bank, dan di sana juga ada Allen Westa yang sudah menjadi tahanan Alcatraz sejak 1957. Semua pria itu adalah tahanan yang ternyata mengenal satu sama lain. Karena ya mereka itu sebelumnya ada di tahanan yang sama saat mereka ada di Alcatraz. Sel mereka itu bersebelahan, dan sangat mungkin jika mereka melakukan komunikasi pada saat malam-malam hari atau malam-malam tertentu. Dan singkat cerita, Morris yang sangat cerdas itu memikirkan bagaimana cara kabur dari penjara. Tentunya ya dia itu tidak sendirian. Dia juga mengajak teman-teman yang sebelumnya, dan akhirnya ya keempat tahanan itu mulai menyusun rencana pelarian yang dipimpin oleh Morris muda. Cara mereka kabur itu sangat rumit karena penjara di sana itu sangatlah ketat dan sangat mustahil jika ada yang keluar untuk kabur dari penjara sana. Namun setelah beberapa bulan ternyata mereka sudah memahat beton yang rusak akibat garam di sekitar lubang angin di bawah wastafel. Mereka itu membuat sebuah terowongan itu menuju lorong sempit yang pada saat itu mereka percaya tidak dijaga oleh penjaga tahanan. Dan cara mereka itu membuat sebuah terowongan itu sangat cerdas. Mereka itu memahat dan mengeruk menggunakan sendok makan yang dicuri dari ruang makan. Dan mereka juga mengambil bor yang mereka buat sendiri dari dinamo penyedot debu. Dan mereka juga mengambil mata gergaji bekas curiannya. Pertanyaannya, penyedot debu itu kan pasti ada suaranya gitu. Gimana cara mereka itu menyembunyikan suara itu? Ternyata Morris itu menutupi suara bor itu dengan cara memainkan akordeonnya yang sebelumnya dikasih oleh penjaga tahanan untuk hiburan para tahanan. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, akordeon itu adalah alat musik yang digantungkan di badan. Dan alat ini tuh hampir sama dengan piano, namun cara mainnya itu berbeda. Nah, pada saat akordeon itu dimainkan, di momen itulah mereka itu membuat lubang yang cukup besar untuk merangkak ke koridor di atas blok sel yang kosong, dan mereka tuh mendirikan bengkel rahasia di sana. Bayangkan, kecerdasan mereka tuh tidak sampai di sana aja. Mereka tuh menyembunyikan lubang-lubang dinding di sel itu dengan ditutupi majalah-majalah perpustakaan yang mereka ambil diam-diam. Dan di bengkel itulah mereka membuat perahu karet darurat berukuran 6 kali 14 kaki. Itu besar banget sih. Dan mereka juga membuat rompi pelampung yang dibuat dari 50 lebih jas hujan curian. Ini sih bener-bener gila banget cerdasnya ya. Jadi ya, perahu yang mereka buat itu ternyata dilem dengan cara mereka itu melelehkannya di pipa uap panas yang ada di penjara. Dengan cara itulah maka karet ban itu bisa melekat dengan cukup baik. Dan mereka mengubah alat musik konsertina itu menjadi alat untuk mengembangkan perahu. Sedangkan dayungnya mereka itu buat dari potongan kayu yang ada di penjara. Kecerdasan dari para tahanan kabur itu tidak sampai di situ aja. Kalau di sebuah penjara itu kan malam hari pasti ada pemeriksaan penjaga tahanan, itu pasti kan ya. Terus untuk mengelabui penjaga tahanan itu, mereka itu membuat kepala tiruan dari sabun, pasta gigi, dan juga kertas toilet. Jadi agar itu terlihat realistis, mereka itu menggunakan rambut asli yang mereka ambil dari pangkas rambut penjara dan mengecatnya dengan warna kulit menggunakan peralatan seni curian. Dan itu semua lalu mereka letakkan di tempat tidur mereka dengan beberapa bundelan kain dan handuk di bawah selimut, yang bisa dibilang seolah-olah bundelan itu membentuk tubuh mereka yang terlihat seperti sedang tidur pulas. Ya kalian bisa ngebayangin sendiri seperti apa. Dan di saat momen itulah mereka mengerjakan peralatan darurat untuk kabur dan mencari jalan untuk keluar. Jadi ya mereka itu sudah menyiapkan tangga dari pipa, dan mereka mencoba untuk memanjat setinggi 9,1 meter untuk membuka paksa ventilator di puncak lubang angin.
Dan mereka juga membuat baut palsu dari sabun dan memasangkannya kembali. Waktu beralih malam hari pada tanggal 11 Juni 1962, atau 2 tahun setelah mereka menyiapkan semuanya. Di momen itulah mereka siap untuk menjalankan misinya kabur dari penjara itu. Dengan meninggalkan kepala boneka di tempat tidur untuk mengelabui penjaga, Morris dan Anglin bersaudara itu berusaha merangkak keluar melalui lubang dinding sel yang sebelumnya mereka buat. Tapi sayangnya pelarian Wes itu batal karena dia tidak bisa keluar dari selnya tepat waktu. Jadi ya Morris dan Anglin bersaudara itu pergi tanpa si Wes ini. Mereka itu naik ke atap sel, berlari melintasi lubang sambil membawa perahu darurat. Di depan menara penjaga, mereka tuh meluncur menuruni pipa pembuangan luar, menyeberangi halaman penjara, memanjat 2 pagar kawat berduri setinggi 3,7 meter, dan dengan cepat mereka berlari ke tepian laut dan bergegas mengembangkan perahu dan menghilang di kegelapan malam hari itu. Sampai mereka berhasil kabur, alarm yang ada di penjara tersebut sama sekali nggak berbunyi sampai pada keesokan harinya. Waktu beralih pagi hari ketika para penjaga mengecek sel mereka. Penjaga menemukan kepala-kepala tiruan yang mereka buat, dan seketika itu penjaga langsung menyembunyikan alarm darurat yang dimana suara alarm itu sangat keras dan cukup menakutkan. Semua penjara itu segera dikunci, petugas itu dikerahkan, dan penggeledahan intensif di semua gedung itu dilakukan saat itu juga. Dan tidak sampai situ aja. Kepala penjaga saat itu bernama Ayah Jolene Babyak itu segera mengerahkan pengejaran besar-besaran dengan ratusan personil penegak hukum dan melakukan pengejaran ketat di daerah pulau itu selama berhari-hari. Namun ya sayangnya semua itu terasa sia-sia. Tidak ditemukan sama sekali keberadaan Morris dan kawan-kawannya. Pada tanggal 14 Juni, penjaga menemukan salah satu dayung dari tahanan yang kabur. Dan pada hari yang sama, para pekerja juga menemukan barang-barang pribadi milik keluarga Anglin yang tersegel di dalam karet. 7 hari setelah kejadian itu, beberapa sisa-sisa perahu terdampar di dekat jembatan Golden Gate itu ditemukan. Keesokan harinya, salah satu rompi keselamatan buatan itu juga ditemukan. Namun sekali lagi sayangnya sejak hari itu jejak ketiga tahanan kabur itu belum ditemukan. Dari kejadian itu, ada salah satu sipir bernama Richard Willard menyimpulkan bahwa para tahanan yang kabur dan ingin meninggalkan pulau tersebut itu sudah pasti tewas. Apalagi laut itu cukup terkenal dengan keganasan ombaknya, angin, dan juga hewan-hewan buas lautnya yang mematikan. Penjara Alcatraz ditutup pada tahun 1963. Alasan ditutupnya penjara itu karena struktur tahanan yang buruk dan biaya untuk menjalankan penjara itu cukup mahal. Dan penjara itu juga meninggalkan jejak yang sangat-sangat gelap, apalagi kontroversi rezim tentang penjara yang keras dan menakutkan itu. Dan selama bertahun-tahun para tahanan itu telah membunuh atau melukai diri mereka sendiri. Karena itu mereka tidak mampu menghadapi kondisi di dalam penjara itu. Terus beralih pada tahun 1960-an, Amerika Serikat bergeser lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Dan pada tahun 1979, pencarian ketiga tahanan kabur itu dihentikan. FBI menutup kasusnya dan mereka dinyatakan meninggal secara hukum. Sejak mereka melarikan diri pada 1962, ada laporan tentang dugaan penampakan para tahanan dan pesan dari mereka. Pada tahun 2018, polisi San Francisco mengungkapkan bahwa mereka telah dikirimi surat misterius 5 tahun sebelumnya. Mereka dikirimi oleh seseorang yang mengaku sebagai John Anglin. Surat itu berbunyi, "Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni 1962. Kami semua berhasil lolos malam itu, tetapi kami nyaris mati." Surat itu menyatakan bahwa saat malam itu mereka semua masih hidup, dengan Frank Morris meninggal Oktober 2005 dan Clarence Anglin meninggal tahun 2008. Penulis dari surat itu mengatakan bahwa dia sekarang ingin merundingkan penyerahannya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dia mendapatkan perawatan kanker.
FBI saat itu sudah memeriksa surat itu dan memastikan apakah itu asli atau bukan. Kasus ini itu masih terbuka untuk US Marshal Service. Dan baru-baru ini pada tahun 2022 mereka tuh merilis foto terbaru dari ketiga tahanan Alcatraz yang kabur itu. Mereka berharap mendapatkan informasi soal ketiga tahanan itu agar misteri kematian mereka benar-benar terpecahkan. Dan aku gak bisa ngebayangin ya gimana kecerdasan seorang Morris muda yang hanya dengan menggunakan sendok dia itu mengeruk-ngeruk tembok gitu kan ya, tembok penjara yang tebel banget gitu kan. Terus mereka kabur dengan cara yang sangat-sangat cerdas banget gitu. Apalagi kan namanya penjara yang sangat ketat dan sangat asing, terisolasi di seberang lautan itu pastinya kan dijaga ketat ya. Kok bisa tiga tahanan ini tuh kabur gitu kan ya. Padahal kan kalau misalkan kita bayangin aja secara logika, kemungkinan pada saat itu kan ya kita nggak tahu ya. Kemungkinan pada saat itu ya pastinya penjaga tahanan itu ya pasti banyak banget yang jaga. Apalagi yang di penjara di sana adalah orang-orang yang katanya berbahaya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya gimana keadaan salah satu orang yang masih hidup atau mungkin ketiga orang yang masih hidup itu. Kita nggak tahu apa mereka mudah meninggal sekarang atau mereka masih hidup sekarang, kita nggak ada yang tahu semuanya. Tapi yang pasti dari cerita ini kita bisa membayangkan pada zaman itu nggak ada CCTV gitu kan. Makanya kenapa sekarang CCTV penting banget. Meskipun kadang-kadang juga ada kasus yang ada CCTV tapi nggak terekam gitu kan ya. Tapi ya udahlah ya. Dan itulah kronologi kronologi dari tiga tahanan penjara cerdas yang keluar dari penjara yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Maaf kalau misalkan suaraku agak serik, terlalu cepat bacanya, agak belibet dan lain-lain. Aku mohon maaf. Tolong koreksi aja di komentar. Gimana menurut pendapat kalian soal cerita ini? Kalau misalkan kalian punya informasi terbaru, silakan kalian komentar aja di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye.